Nah, ini saya mau giliran ngarujak si Gurgem. Kemarin itu saya lihat debatnya sama Ustadz Muhammad Nuruddin itu sampai 2,5 jam. 1 jam saja ini udah dapat 14 catatan nih. Ini kalau ditulisin bisa jadi buku. Ini ada pertanyaan menggelitik ya. Jadi kemarin itu kan tema besarnya itu apa? Apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara rasional atau tidak? Itu tema besarnya itu. Nah, jelas ya, ini pertanyaan yang sudah tidak perlu dijawab sebetulnya. Kenapa? Ya karena dari dulu kerjaannya para ulama itu membuktikan sifat-sifat Allah dengan cara rasional. Kenapa ini dibuktikan secara rasional? Karena rasio itu dia perkara yang mustarok pada semua orang yang berakal. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap orang yang berakal dia bisa diajak berdialektika dengan rasionya. Karena dia punya akal, kita pun punya akal. Dan setiap akal itu dia bisa memahami mana perkara yang masuk akal, mana perkara yang tidak masuk akal. Nah, pada akhirnya nanti para ulama ini akan merumuskan bagaimana rumusan-rumusan sesuatu ini bisa disebut masuk akal dan tidak. Itulah fungsinya ilmu logika. Kalau di dalam pesantren itu fungsinya ilmu mantik. Nah, guru gembul ini nggak punya sama sekali dua-duanya. Ilmu logika yang nggak punya, apalagi mantik, kosong itu. Nah, sehingga kemarin kan notionnya si Gurgem ini apa? Notionnya itu bahwa Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Nah, ini sudah salah dari dua perkara. Satu, sudah keluar dari tema, kan temanya juga akidah Islam. Guru gembul itu ngobrolnya apa? Zat Tuhan. Jadi the essence of God. Itu sudah salah dari awal tuh. Yang kedua, salahnya itu di mana? Salahnya itu di dalam pola pikirnya. Jadi dia itu mengatakan begini. Kalau memang benar ya, keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasio, buktikan keberadaan saya secara rasional. Kata si guru gembul itu. Jadi kalau Tuhan bisa dibuktikan secara rasional, maka buktikan saya ada secara rasional. Itu kok bisa kayak gitu ya? Kalau Allah bisa dibuktikan secara rasional, maka buktikan saya ada secara rasional. Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Kalau misalkan si Gurgem ini bisa dibuktikan secara rasional, apakah itu mengakibatkan Allah bisa dibuktikan secara rasional? Tidak. Apabila Allah bisa dibuktikan secara rasional, apakah menjadikan guru gembul ini bisa dibuktikan secara rasional? Tidak, karena ini sudah dua perkara yang berbeda. Si Gurgem itu dia sesuatu yang bisa diindra. Allah itu bukan sesuatu yang bisa diindra. Jadi tidak ada kelaziman di dalam memahami yang ini akan paham kepada yang itu. Makanya kata Ustadz Muhammad Nuruddin itu bahasanya itu kias ma'al farid. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya itu. Ya apa? Ya apa hubungannya? Gak ada hubungannya begitu. Nah makanya, cuman kalau misalkan mau ditarik-tarik secara rasional, sebetulnya bisa bukan dipaham maksudnya ya. Kita bikin Kita bikin muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro, sehingga keluar nanti natijah guru gembul ada. Kayak gimana? Saya mendengar orang yang tolol dan banyak omong namanya guru gembul. Semua perkara yang terdengar tolol dan banyak omong seperti guru gembul itu ada. Maka kesimpulannya guru gembul ada. Bisa dicari-cari muqaddimah itu bisa aja. Ya cuman untuk apa? Karena maksudnya begini. Ada sesuatu ya dalam pengertian ada pada kenyataan, bukan hanya ada pada pikiran. Itu kita membuktikan keberadaan itu ada dua cara. Ada cara dengan
indera, ada cara dengan rasio. Ya, ada cara dengan indrawi, ada cara dengan rasio. Bagaimana sesuatu ini dia disebut ada pada kenyataannya, dia disebut ada pada kenyataannya, tatkala dia itu adanya ini mengakibatkan lawazim-lawazimnya, mengakibatkan efek-efeknya. Kayak si guru gembul itu, ada dia itu. Terbukti dari apa? Dari efeknya, ada omongannya yang melantur itu ada. Kalau si Wiro Sableng itu nggak ada, karena omongan yang ngelantur dari Wiro Sableng nggak ada. Berarti si guru gembul itu maujud fil kharij. Kita nggak usah pakai rasio, cukup kita itu menyaksikan bahwa omongannya itu ngelantur, mengusik apa? mengusik udara tuh, berarti dia maujud, ada, selesai. Beda dengan Allah ini. Allah ini sesuatu yang tidak terindra. Dilihat ya tidak terlihat, didengar ya tidak terdengar, diraba ya tidak teraba. Akhirnya bagaimana akses untuk mengetahui adanya Allah dalam pengertian untuk membuktikan bahwa Allah ini bukan hanya sesuatu yang hidup pada pikiranmu. Bagaimana cara membuktikannya? Rasio. Bagaimana rasionya? Kita rasiokan perkara yang kita lihat. Yang kita lihat apa? Misalkan alam ini, jirim, dimensi, ini kan yang kita lihat nih. Materi ini yang kita lihat. Kita rasiokan. Apa itu? Sesuatu yang lazim dengan perkara yang baru. Kita rasiokan tuh. Sesuatu yang lazim dengan perkara yang baru. Nah, ini harus belajar tauhid. Nah, setelah dirasiokan, semua perkara yang baru ini, dia tidak bisa berada sendiri. Dia harus dimulai oleh sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini, apabila dia baru juga, akan ditanyakan juga. Siapa yang membarukannya? Jika terus-menerus seperti itu, namanya tasalsul. Sedangkan tasalsul, menurut orang yang berakal, mustahil. Kalau kembali kepada dia, akan daur. Sedangkan daur juga mustahil. Maka tasalsul mustahil, daur mustahil, sedangkan tanpa sebab pun itu mustahil. Maka harus dimulai oleh sesuatu yang tidak bersebab. Berarti sesuatu yang tidak bersebab itu ada. Nah, adanya terbukti dengan rasio. Begitu. Nah, terus hubungannya apa sekarang si Burgem itu ngomong buktikan saya ada secara rasio? Nah, hubungannya apa? Jadi dia itu tidak bisa tidak bisa melihat hubungan antara satu pola berpikir dengan pola berpikir yang lain.